Halo guys, saya mau merekomendasikan film yang berjudul Red Tails, yaitu sebuah film perang Amerika Serikat tahun 2012 garapan Anthony Hemingway dalam debut penyutradaraan film fiturnya dan dibintangi oleh Terrence Howard dan Cuba Gooding Jr. Prajurit selama Perang Dunia Kedua, tokoh-tokoh dalam film ini bersifat fiktif. Meskipun didasarkan pada individu nyata, film tersebut diproduksi oleh Lucasfilm dan dirilis oleh 20 tahun Century Fox. Dan akan menjadi film terakhir yang dirilis Lucasfilm sebelum dibeli oleh The Walt Disney Company di 9 bulan kemudian. Ini adalah film teatrikal pertama Cuba Gooding Jr. yang dirilis dalam 5 tahun sejak peran utamanya dalam D-Day tahun 2007. Film ini menceritakan tentang salah satu skuadron tempur milik Amerika atau USAAF, yaitu Tuskegee Airmen, yang isinya adalah pilot-pilot kulit hitam yang pada saat itu orang-orang kulit hitam sangat dikucilkan di Amerika. Cerita diawali di pangkalan tempur Tuskegee Airmen. Pemeran utama pada film ini adalah Mayor Emanuel, Kolonel Bullet, Kapten Easy, Letnan Lightning, dan kawan-kawan sekaliannya. Skuadron ini sebenarnya belum pernah diberikan tugas atau misi oleh Angkatan Udara Amerika. Mereka hanya diberikan misi pengintaian. Pada suatu hari, Kapten Easy dan kawan-kawannya diberikan misi pengintaian pada perbatasan Jerman. Dan pada misi itu, Lightning pun berhasil menghancurkan sebuah kereta pemuat amunisi dan bahan bakar. Dan keesokan harinya, Easy dan kawan-kawan mendengar bahwa unitnya akan dibubarkan karena pilot tempur kulit hitam dianggap tidak dapat diandalkan dan kurangnya pengalaman tempur. Dan Kolonel Bullet pun mengadakan rapat dengan para petinggi Angkatan Udara Amerika, dan ada satu petinggi kulit putih yang membela Kolonel Bullet untuk tidak membubarkan unit Tuskegee Airmen. Dan pada saat itu petinggi kulit putih tersebut berjanji akan memberi misi kepada Kolonel Bullet dan unitnya. Dan keesokan harinya, semua pilot tempur dikumpulkan di ruang tempur untuk diberitahu misi pertama mereka. Mendengar mereka diberi misi, seluruh pilot di ruangan itu sangat gembira karena untuk pertama kalinya diberi misi tempur. Dan misi tempur ini adalah untuk melindungi pasukan pendarat di pantai Omaha. Dan keesokan harinya mereka pun langsung terbang ke titik lokasi yang akan terjadinya pertempuran hebat. Disinilah adalah scene paling epik di film ini. Easy dan lainnya bertempur dan menghancurkan banyak pesawat-pesawat Jerman. Pertempuran yang sebenarnya bisa dimenangkan oleh pihak Jerman karena pesawat-pesawat unit Tuskegee Airmen ini model lama, yaitu P-40 Warhawk, dan pihak Jerman yaitu BF atau Mi 109 tipe G6 terbaru pada tahun itu. Dan pada misi itu pihak Jerman kalah telak sampai pangkalan udara Jerman porak-poranda diserbu oleh unit kulit hitam ini. Dan mereka pulang dengan rasa bangga sekali karena ini adalah misi pertama mereka dan mereka bisa memenangkan pertempuran tersebut. Dan keberhasilan unit Tuskegee Airmen, mereka pun diberi tugas atau misi dari petinggi Angkatan Udara yaitu Jenderal Lance, dan diberi tugas untuk menjaga pesawat bom dari pesawat-pesawat musuh Jerman. Misi ini sudah pernah dijalankan oleh pilot kulit putih tapi gagal karena mereka terpancing pesawat-pesawat Jerman dan terbukanya pertahanan dari pesawat-pesawat pembom. Tapi Kolonel Bullet meminta agar unitnya diberi pesawat tipe baru yaitu jenis P-51 Mustang. Kolonel Bullet beralasan kalau unitnya diberi pesawat jenis baru, pasti pilot-pilot unitnya akan lebih baik menjalankan tugasnya. Dan keesokan harinya, Kolonel Bullet dan Mayor Emanuel mengumpulkan semua pilot ke ruang tempur dan menjelaskan misi yang akan dijalani sesuai briefing. Dan tiba-tiba datanglah pesawat jenis baru yaitu P-51 Mustang yang dipesan oleh Kolonel Bullet, dan Easy dan yang lainnya memberi tugas kepada seorang mekanik bernama Maurice untuk mengecat bentuk pesawat dengan warna merah. Dan inilah asal-usul nama Red Tails. Dan keesokan harinya mereka berdoa sebelum berangkat bertempur, dan selesai berdoa mereka langsung berangkat ke lokasi tujuan. Sejauh itu misi mereka masih berjalan lancar dan pesawat bom menjatuhkan bomnya. Dan di pertengahan jalan pulang, mereka pun dicegat para Flieger Jerman yang berpesawatkan Bf-109. Dan pada awalnya Easy dan kawan-kawan kesulitan menghadapi para Flieger Jerman karena Easy sudah sangat menguasai teknik keplak-keplak kopling. Dia pun dan kawan-kawannya berhasil mengalahkan dan memukul mundur para Flieger Jerman. Dan ada satu sahabat Easy yaitu Deck
terluka cukup parah dan pesawatnya mengalami kebocoran bahan bakar. Dan sesampainya di pangkalan Tuskegee Airmen, dia pun gagal landing dengan sempurna dan pesawatnya rusak parah dan sayapnya hancur. Untuknya, Jack berhasil selamat dari kecelakaan pesawat tersebut, tapi dengan keadaan kritis. Dan dengan keberhasilan misi tempur yang kedua, unit Tuskegee Airmen, Kolonel Bullet pun dipanggil lagi untuk diberikan misi tempur ketiganya. Pada saat itu Kolonel Bullet pun mengumpulkan para pilotnya lagi dan lagi, dan misi kali ini menjaga pesawat bomber. Tapi ada satu masalah yang akan dihadapi para pilot unit ini, yaitu jet tempur yang pertama kalinya ada di bumi, yaitu jet tempur baru dari angkatan udaranya Hermann Göring, yaitu pesawat Me-262. Dan misi kali ini sangat berat karena bertemu langsung oleh jet tempur ini yang dibekali 4 pucuk senapan meriam 30 mm. Tapi unit Tuskegee Airmen tidak gentar sekalipun, dan mereka pun bersiap untuk bertempur. Dan siang harinya mereka pun berangkat ke Berlin untuk misi pemboman. Dan sesampainya di atas langit Berlin, mereka pun disambut oleh jet tempur, para Jagdflieger Jerman. Dan pesawat pembom B-17 pun disemburi oleh senapan meriam 30 mm, dan banyak pesawat pembom yang hancur. Awalnya Isi dan kawan-kawan kewalahan menghadapi jet tempur Jerman. Tapi dengan semangat yang membara, Isi dan kawan-kawan berhasil menghancurkan para Jagdflieger Jerman satu persatu. Dan pada saat Isi sedang menyemproti jet tempur Jerman dengan mesin gunnya, tiba-tiba dia di-stalker oleh jet tempur Jerman dan dia disemburi meriam pesawat tersebut. Dan Lightning pun melihat Isi yang sedang dikejar-kejar oleh pesawat jet Jerman, dan Lightning pun menyuruh Isi membelokkan pesawatnya ke kiri, dan Lightning akan menyerangnya dari depan. Dan Lightning pun by one dengan jet Jerman, dan Lightning diberondongi senapan meriam jet Jerman, dan kokinya Lightning pun menang dalam dogfight tersebut. Tapi karena disemproti senapan meriam seukuran lengannya si Jago, Lightning pun terkapar dan sakaratul maut di dalam pesawat. Saat sekaratnya dia memandangi foto gebetannya yang bernama Sofia, dan dia pun KO di dalam pesawat. Dan akhirnya pesawatnya pun mencium tanah, dan tamatlah riwayatnya si Lightning. Dan Isi pun mendatangi rumah gebetannya si Lightning yang bernama Sophia, dan dia pun sangat sedih. Dan Isi pun balik lagi ke pangkalan di Tuskegee Airmen, dan tiba-tiba sahabatnya yaitu si Reagan Junior yang pesawatnya ditembak jatuh pun datang kembali ke pangkalan Tuskegee Airmen. Dan di akhir film pun terlihat bahwa unit Tuskegee Airmen sedang diberi penghargaan oleh pemerintah Amerika karena sudah menjalankan tugas dengan baik. Film pun rampung. Aduh, pusing ya. Lu mau dengerin lagu. Bantuin gue. Susah, Mas. Lu bantuin lo ngapain? Ya, tapi kan gue lagi bingung. Bantuin temen kan. Ini. Apaan sih? Berisik amat. Ini gue lagi ngerjain fisika. Lu bingung. Terus dia mau bantuin masa? Lama gue maksa banget sih lo. Ya udah. Daripada kalian berantem, mending minum ini aja deh. Ini ada satu lagi sabar. Oh ya udah ini. Ini enak gak? Enak banget. Ini sangat bergizi dan sangat amat lezat. Ini tuh kayak bisa bantuin kalian buat kerjain fisika. Oh masa? Dijamin langsung pinter. Oh gila, coba. Wah, bakal gue beli sih ini setiap hari. Gimana susunya? Enak gak? Enak banget! Ini dong nih, susu lezat dan bergizi untuk anak sekolah.
Duh, capek banget nih. Mana tenggorokan seret, enaknya minum apa ya? Aku hadir membantumu. Ini ada Milo. Kamu katanya capek ya? Iya, kamu tahu. Aku kan dari negeri hayalanmu. Jadi aku bawakan Milo untuk menambah semangatmu. It makes you feel like you're breathing. Milo hadir buatmu semakin pintar, cerdas, dan keren. Dan juga bisa menambahkan tinggi Anda yang pendek seperti saya. Wah, ternyata Milo bikin semangat ya, Gi. Wah, iya nih, Del. Milo ini bikin semangat main basket nih. Del, kayaknya aku udah siap main basket lagi deh. Mau gak kita berdua by one? Gas! Oh! Bang, roti bang. Udah ada roti. Oi, kejar yuk. Oi, bang, roti bang. Bang. Makanya bang, makanya saya kasih dulu biar fokus. Udah agak terjangkau, enak pula. Mana kalian? Wah, enak banget loh. Iya dong, kan sayur itu buat dengan alami. Untuk manfaat utamanya sangat baik untuk tubuh dan pencernaan. Oh, oke bang, makasih infonya. Ah, itu bukannya roti gue. Selalu yummy, selalu happy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara melakukan variasi dan kombinasi pukulan forehand dan backhand dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan cara melakukan variasi dan kombinasi pukulan forehand dan backhand dengan tepat. Gerakan spesifik dalam bulu tangkis diantaranya pukulan forehand, backhand, service, lob, dan drive. Cara memegang raket forehand. Yang pertama, peganglah raket dengan tangan kiri atau tangan kanan dan kepala raket menyamping. Pegang raket dengan cara seperti berjabat tangan. Yang kedua, 3 jari yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking menggenggam raket sedangkan jari telunjuk agak terpisah. Yang ketiga, letakkan ibu jari di antara 3 jari dan telunjuk. Ini adalah gambar pegangan raket forehand. Pegangan raket forehand mirip seperti kita sedang berjabat tangan. Kita bisa lihat dari video bahwa cara melakukannya yaitu pegang raket secara miring dengan posisi tangan seolah-olah berjabat tangan. Posisi jari telunjuk dengan ibu jari membentuk huruf V. Cara lain, kita bisa dengan membuka seluruh telapak jari kita, lalu secara perlahan turunkan ke bawah, ya, sampai ke grip raket. Kemudian langsung dipegang seperti orang sedang berjabat tangan. Yang B, cara memegang raket backhand. Yang pertama, pegang raket seperti pada pegangan forehand. Yang kedua, putar raket berlawanan arah jarum jam sehingga bentuk V bergerak ke kiri. Yang ketiga, tempatkan ibu jari pada level belakang pegangan untuk pengungkitan dan kekuatan yang lebih besar. Yang keempat, pegangan raket juga harus diletakkan dengan longgar di jari-jari. Ini adalah gambar ilustrasi pegangan backhand. Perbedaan antara pegangan forehand dan pegangan backhand. Untuk pegangan backhand, kita bisa lihat di gambar. Cara melakukan pegangan backhand adalah posisi tangan menggenggam pegangan raket di mana ibu jari menekan grip raket. Kita bisa lihat di sini, ya, ibu jari menekan grip raket. Nah, kalau forehand, jari telunjuknya ke depan dan berbentuk V, sedangkan backhand, grip ibu jari menekan grip raket tersebut. Kita bisa lihat. C, pukulan backhand. Adalah pukulan dengan tangan kanan tapi dari posisi sebelah kiri
sehingga tangan membelakangi arah pukulan. Salah satu contoh gambar backhand. Variasi pukulan backhand banyak sekali ya. Baik, ini adalah video untuk berlatih pukulan backhand. Kalian bisa lihat dan bisa pelajari, kemudian dipraktekkan di rumah cara memukul backhand. Ya, posisi bola berada di sisi sebelah kiri kita. Ya, kemudian memukul bola, ya badan digeser ke sebelah kiri. Ya, melalui posisi back dari tangan kita. Ini kita bisa lihat cara latihannya seperti ini. Ya, semakin cepat di net dan di belakang. Latihan ini akan berfungsi dan akan menjadi gerak refleks ya kalau kita ulangi atau kita repeat, kita ulangi terus pukulan backhand seperti ini. Baik, yang D, pukulan forehand, yaitu memukul dengan tangan kanan dari arah kanan sehingga bagian depan tangan menghadap ke arah pukulan. Semua pukulan dari arah kanan dapat dimasukkan ke kategori ini. Ini adalah contoh gambar ya, posisi dari pukulan forehand. Semua bola berada di daerah kanan kita. Ini pukulan forehand dekat ke net. Nah, ini salah satu video berlatih mengasah kemampuan pukulan forehand. Kita bisa lihat pukulan forehand dekat dengan bibir net, juga pukulan forehand bisa long ke belakang. Ya, gerakan ini untuk menjadi pemain yang bagus harus kita ulang-ulangi terus. Kita bisa lihat dan kita bisa praktekkan di rumah. Baik, kita lihat sekali lagi. Pukulan forehand berada di sebelah kanan. Nah, ini pukulan forehand cepat. Ya. Bergerakan tubuhnya, keseimbangannya dijaga. Ayunannya maksimal dan selalu diulang-ulang. Yang E, variasi dan kombinasi. Variasi dan kombinasi adalah menggabungkan beberapa jenis gerak spesifik yang dilakukan dalam berbagai macam cara. Contohnya, yang pertama melakukan pukulan forehand dan backhand tanpa net. Yang kedua, melakukan pukulan forehand dan backhand dengan melewati net. Ini adalah video berlatih pukulan variasi dan kombinasi antara backhand dan pukulan forehand. Backhand, kemudian forehand. Gerakan ini diulang terus-menerus ya, supaya memudahkan pemain ya untuk menguasai pukulan forehand dan
backhand, terutama pukulan kombinasi ini. Kalian juga bisa mempraktikkan di rumah dengan bantuan orang tua atau kakak. Backhand, forehand, backhand,